Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria. Saya adalah salah satu mahasiswa IAIN Kendari semester 5 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus itu. Apa itu ABK? Ya, ABK singkatan dari anak berkebutuhan khusus. Yang mana di sini anak berkebutuhan khusus itu yaitu anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang mana anak berkebutuhan khusus itu ada dua, yaitu yang pertama anak berkebutuhan khusus yang secara permanen dan anak berkebutuhan khusus secara temporer. Ya, anak berkebutuhan khusus secara permanen yaitu anak yang memiliki kelainan atau anak yang berkelainan atau pula anak yang mengalami potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Sedangkan anak berkebutuhan khusus temporer yaitu anak yang pada umumnya namun karena situasi dan kondisi lingkungan, sosial budaya, ekonomi, politik, dan kebudayaan yang mengakibatkan anak memerlukan pendidikan khusus. Misalkan anak dari daerah terpencil atau keterbelakangan, mereka anak yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan anak yang tidak mampu dalam bidang ekonomi seperti anak jalanan dan pekerja anak. Siapakah anak berkebutuhan khusus itu? Ya, anak berkebutuhan khusus itu ialah anak yang mengalami gangguan penglihatan yang biasa juga disebut dengan tunanetra. Itu yang kedua itu anak gangguan pendengaran atau biasa disebut dengan tunarungu, tunawicara, tunadaksa, autis, ADHD, dan attachment. Apa definisi dari tunanetra? Ya, definisi dari tunanetra. Tunanetra atau biasa disebut dengan gangguan penglihatan, ya, yang merupakan yaitu suatu kondisi tidak berfungsinya indera penglihatan pada seseorang secara atau sebagian atau secara keseluruhan. Dan pada anak tunanetra ini yaitu ada faktor yang dapat menyebabkan kondisi itu terjadi, yaitu yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Yang mana faktor internal yaitu faktor yang timbul dari penderita dan saat penderita masih dalam kandungan. Contohnya karena usia kehamilan yang belum sempurna dan kelainan genetik. Ya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang timbul di luar dari penderita dan terjadi setelah ia dilahirkan. Misalkan kecelakaan yang merusak kornea mata. Itu yang menyebabkan ia mengalami kebutaan. Apa saja klasifikasi dari tunanetra? Ya, adapun klasifikasi dari tunanetra itu yaitu sangat beragam. Namun pada dasarnya tunanetra itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kurang penglihatan atau biasa disebut dengan low vision, dan buta total atau totally blind. Yang ketiga kurang penglihatan. Kurang penglihatan yakni mereka yang memiliki pandangan yang kabur ketika melihat suatu objek. Ya, sehingga untuk mengatasi masalah penglihatannya, penderita tunanetra jenis low vision ini perlu menggunakan kacamata, kotak lensa atau kotak lensa yang biasa dipakai misalkan rabun jauh dan rabun dekat. Sedangkan yang dimaksud dengan buta total atau totally blind yakni yaitu mereka yang sama sekali tidak mampu melihat rangsangan cahaya dari luar. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tunanetra tersebut? Ya. Adapun faktor penyebab tunanetra ialah yang pertama yaitu faktor prenatal atau dalam kandungan, yang mana faktor ini erat
erat kaitannya dengan adanya riwayat dari orang tua atau adanya kelainan pada masa kehamilan. Faktor ini meliputi yaitu yang pertama faktor keturunan, yang kedua itu faktor pertumbuhan anak dalam kandungan. Yang kedua yaitu postnatal. Postnatal itu merupakan masa setelah bayi dilahirkan yang meliputi yaitu kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat atau benda keras. Yang kedua yaitu mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan. Yang ketiga yaitu kerusakan mata yang disebabkan oleh terjadinya kecelakaan. Seperti masuknya benda keras atau benda tajam mengenai mata, cairan terkena cairan atau cairan yang berbahaya. Ya. Bagaimana karakteristik dari tunanetra tersebut? Ya, adapun karakteristik dari tunanetra yaitu anak tunanetra itu memiliki karakteristik dari segi kognitif, sosial, fisik motorik dan kepribadian yang sangat bervariasi. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Ya, perkembangan kognitif anak tunanetra ini yaitu di sini kita ketahui bahwa indera penglihatan itu adalah salah satu indera yang sangat penting dalam menerima informasi yang datang dari luar dan yang datang dari dalam dan luar dirinya. Sekalipun cara kerjanya dibatasi oleh ruang, indera ini mampu mendeteksi objek pada jarak jauh. Yaitu yang kedua, perkembangan motorik tunanetra. Perkembangan motorik anak tunanetra itu cenderung lambat dibandingkan dengan anak yang pada umumnya. Yang ketiga, perkembangan sosial emosional anak tunanetra. Ya, salah satu variabel determinan perkembangan emosi anak tunanetra ini yaitu variabel organisme, yang mana itu perubahan fisiologis yang terjadi bila seseorang mengalami emosi. Ya, itu yang keempat, perkembangan sosial anak tunanetra. Perkembangan sosial itu berarti dikuasainya seperangkat atau kemampuan untuk bertingkah laku sesuai dengan tautan masyarakat. Ya, bagi anak tunanetra, penguasaan seperangkat kemampuan itu bertingkah laku itu tersebut itu tidaklah mudah. Ya. Perkembangan kepribadian. Ya, berbagai hasil penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat beberapa sifat kepribadian, yaitu yang terjadi pada anak tunanetra antara anak tunanetra dengan anak lainnya, yaitu ada kecenderungan anak yang relatif lebih banyak yang mengalami gangguan kepribadian. Dan kepribadian ini dicirikan dengan intervensi neurotik, frustasi dan rigidasi atau kekakuan mental. Bagaimana cara belajar interaksi anak tunanetra tersebut? Nah, ya, adapun cara berinteraksi atau cara belajar dan interaksi anak tunanetra itu yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial itu antara guru dengan anak saat belajar. Ya, interaksi personal secara langsung dalam belajar guru ini itu lebih sering terjadi dibandingkan dengan interaksi personal dalam belajar antara guru dengan teman-teman lainnya. Ya. Adapun yang kedua di sini saya akan membahas tentang anak tunarungu. Apa definisi dari tunarungu? Iya, tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami hambatan dalam pendengarannya, baik permanen maupun tidak permanen. Dan beberapa karakteristik dari anak tunarungu itu yaitu yang pertama ditinjau dari segi fisik. Dalam segala aktivitas fisiknya, anak tunarungu ini terlihat kurang seimbang. Ketika berjalan tampak kaku dan membungkuk. Ya, hal ini disebabkan karena permasalahan pada organ keseimbangan yang ada di telinganya. Ya. Yang kedua yaitu sosial emosional. Anak tunarungu itu cenderung bersikap agresif.
Ya, apalagi saat mereka itu direndahkan oleh teman-temannya. Ya, dilihat dari segi bahasa. Anak tunarungu itu cenderung miskin dalam kosakata karena gangguan indera pendengaran sehingga ia tidak begitu mendengarkan apa yang misalkan temannya ucapkan kepadanya. Ya, dari segi intelektual. Ya, perkembangan intelektualnya itu penderita tunarungu itu sangat lambat. Ya, sangat lambat. Yang mana karena disebabkan karena keterbatasan komunikasi dan berbahasa dengan guru atau di lingkungan sekitar. Ya, sebenarnya itu dari segi intelektualnya ini anak-anak penyandang tunarungu normal itu tidak mengalami permasalahan. Iya. Gini, apa saja klasifikasi dari tunarungu tersebut? Ya. Klasifikasi dari tunarungu itu yaitu klasifikasinya secara etiologis, yaitu pembagian berdasarkan sebab-sebab dalam dalam hal ini tunarunguan itu ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu karena keracunan obat-obatan pada saat dia dihamilkan, ibu meminum obat penggugur kandungan, itu dapat menyebabkan anak tersebut itu mengalami ketunarunguan. Ya, itu dan kondisi ini itu dilakukan pada saat bayi sebelum ia dilahirkan dan setelah ia dilahirkan pada saat lahir, yaitu kondisi yang menyebabkan ketunarunguan yaitu biasanya itu prematur atau dia dilahirkan sebelum masa maksudnya belum genap dari usia 9 tahun atau kurang dari usia dari 9 bulan. Maaf, saya larat dari usia 9 bulan. Itu katakan yaitu bayi prematur. Dan pada saat dilahirkan pada saat setelah ia dilahirkan atau postnatal. Yang mana di sini karena kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat pendengaran di bagian dalam. Misalkan dia jatuh. Ya. Dan kedua itu klasifikasi menurut terjadinya ketunarunguan dapat dibedakan menjadi anak tunarungu yang terjadi pada waktu masih dalam kandungan, ya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu yang terjadi pada saat tunarungu yang terjadi pada kelahiran atau neonatal, anak terjadi pada saat kelahiran, setelah kelahiran atau postnatal. Ya. Iya. Apa faktor penyebab tunarungu tersebut? Iya, lihat dari faktor penyebab dari itu anak tunarungu itu yaitu yang pertama yaitu sebelum anak dilahirkan atau prenatal. Yang mana itu diantaranya itu karena keturunan, karena penyakit, karena keracunan atau infeksi keracunan darah. Yang kedua itu faktor pada saat dia dilahirkan. Pada saat dia dilahirkan itu karena faktor mesus, kelahiran prematur seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga itu faktor sesudah anak dilahirkan atau postnatal. Karena infeksi atau luka-luka, meningitis atau peradangan selaput. Ya, tuli itu sangat mempengaruhi bagi pertumbuhan faktor dari ketunarunguan ini. Ya. Dan yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang tunawicara. Iya, baik. Apa definisi dari tunawicara? Iya, tunawicara. Tunawicara adalah sebutan bagi penderita gangguan berbicara sehingga ia tidak berbicara dengan jelas. Ya, adapun karakteristik tunawicara yaitu pada umumnya anak tunawicara itu memiliki keterlambatan dalam perkembangan berbahasa bila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak normal pada umumnya. Baik dilihat dari kemampuan intelijensinya, di mana IQ anak tunawicara ini itu berbeda dengan anak normal pada umumnya. Hanya skornya itu lebih rendah dibandingkan dengan anak yang normal. Ya, faktor emosi dan sosial itu sosial dan perilaku. Ya, adapun karakteristiknya yaitu tidak berbicara keras atau tidak jelas, bibirnya sumbing, suka melakukan gerakan-gerakan tubuh.
Iya. Apa saja klasifikasi dari tunawicara? Ya, klasifikasi tunawicara. Tunawicara itu memiliki klasifikasi jadi 4 bagian. Yang pertama, keterlambatan berbicara, gagap, kehilangan kemampuan berbahasa, dan kelainan suara. Yang mana kelainan suara itu ditandai dengan perbedaan suara dengan anak-anak normal. Ya, seperti itu. Apa yang menjadi penyebab faktor utama tunawicara? Iya, adapun yang menjadi faktor penyebab anak tunawicara yaitu secara umum eh, secara umum adalah kelumpuhan pita suara. Ya, kelumpuhan pita suara yang artinya si anak penyandang tunawicara tersebut itu tidak dapat menggerakkan otot-otot yang berhubungan dengan pita suara. Ya, adapun faktor penyebab lain yaitu yang pertama hipertensi itu dapat menyebabkan tunawicara, maksudnya pita suara sehingga anak mengalami tunawicara. Itu hipertensi. Yang kedua, faktor genetik atau keturunan dari orang tua, keracunan makanan dan difteri. Bagaimana cara belajar anak tunawicara? Iya, cara bicara. Cara belajar anak tunawicara. Ya. Cara yang tuh pada umumnya anak tunawicara itu menggunakan bahasa isyarat. Ya, yang paling banyak dikenalkan dan dipaksa sebagai pedoman bahasa isyarat oleh internasional. Ya. Dan bagaimana pula cara mereka berinteraksi? Ya, adapun cara mereka berinteraksi, yang pertama melakukan percakapan secara berhadapan langsung. Ya, yang kedua hindari berbicara terlalu cepat. Ya, dan lakukan kontak mata langsung. Ya, yang ketiga yaitu gunakan gerakan isyarat. Di situ dia dapat mengerti apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan kepadanya. Ya, dan yang keempat yaitu anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunadaksa. Apa definisi dari tunadaksa? Ya, tunadaksa. Tunadaksa adalah penyakit anak yang mengalami gangguan pada anggota tubuh. Biasanya anak mengalami kelainan fisik atau cacat anggota tubuh. Adapun karakteristik yang dapat ditemui dari penyandang tunadaksa itu yaitu yang pertama yaitu gangguan tingkat kecerdasan. Berbicara tentang kecerdasan yaitu di sini kita berbicara tentang IQ, ya. Ya, gangguan tingkat kecerdasan. Anak yang mengalami cerebral palsy. Yaitu yang mengalami gangguan cerebral palsy ini yaitu pada umumnya kurang kecerdasannya itu sangat beragam. Itu meskipun penyebabnya adalah kelainan yang dapat terdapat pada di saraf pusat atau otak. Ya, kemampuan berbicara anak tunadaksa, apalagi bagi cerebral palsy itu pada umumnya kurang jelas. Gangguan ini disebabkan kelainan motorik alat bicara seperti kaku atau lumpuh bibir atau rahangnya maupun lidahnya. Ya, emosinya dan penyesuaian sosialnya. Secara umum emosi anak tunadaksa itu terlalu jauh berbeda dengan anak normal pada umumnya. Ya, gangguan sensoriknya itu gangguan sensorik yang dialami oleh anak tunadaksa itu berkaitan dengan sensorik, yaitu adalah penciuman, penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Iya. Apa klasifikasi dari tunadaksa? Ya, klasifikasi tunadaksa. Yang pertama yaitu kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang merupakan keturunan. Ya, infeksi, kerusakan pada waktu kelahiran,
kondisi atau traumatik atau kerusakan traumatik dan tumor. Itu yang menyebabkan klasifikasi dari tunadaksa ini. Apa yang menjadi faktor penyebab ketunadaksaan? Ya, faktor yang menyebabkan ketunadaksaan. Ya, yang pertama, sebab-sebab yang timbul sebelum kelahiran, sebab-sebab yang ditimbulkan pada waktu kelahiran, sebab-sebab yang sudah pada saat setelah ia dilahirkan. Bagaimana cara berinteraksinya? Iya, adapun cara berinteraksi ditinjau dari aspek psikologis, anak tunadaksa itu cenderung merasa apatis, ya, malu, rendah diri, dan sensitif. Dan kadang pula muncul sikap egois terhadap teman-temannya atau lingkungan teman ia bermain. Ya, yang kelima di sini, yang keenam. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu autis. Iya. Ya. Apa definisi dari autis tersebut? Iya, autis merupakan suatu gangguan perkembangan pervasif yang secara menyeluruh mengganggu fungsi kognitif, emosi, dan psikomotorik anak. Ya, anak autis itu yaitu anak yang mengalami kesulitan perkembangan otak yang kompleks, mengalami yang mempengaruhi banyak fungsi, yaitu persepsi, intending atau imajinasi anak dan perasaan. Iya. Bagaimana karakteristik anak penyandang autis tersebut? Ya, karakteristik anak autis yaitu sangat beragam, ya, banyak. Yang pertama yaitu hambatan dalam komunikasi, kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain, bermain dengan mainan atau benda lain secara tidak wajar, sulit menerima perubahan. Adapun faktor lain yang menyebabkan autis itu yaitu faktor genetik, faktor pada sistem saraf, dan ketidakseimbangan dengan kimiawi. Iya. Bagaimana cara penanganan anak autis tersebut? Adapun cara menangani anak autis itu yaitu penanganan diri. Yang penanganan diri itu yaitu intervensi diri, masuk ke kelompok khusus. Ya, yang kedua itu penanganan terpadu. Pada penanganan terpadu itu kita dapat melakukan terapi medikamentosa, yaitu terapi perilaku, terapi bicara, pendidikan khusus, dan terapi okupasi. Ya, itu saja yang saya jelaskan tentang anak berkebutuhan khusus yang autis. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ADHD. Iya. Apa definisi dari ADHD tersebut? Ya, ADHD yaitu adalah kepanjangan dari Attention Deficit Hyperactive dan Disorder. Dalam istilah Indonesia biasa kita kenal dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Ya, karena kurangnya perhatian berarti mengalami kesulitan saat fokus pada satu hal dan mungkin merasa cepat bosan terhadap suatu aktivitas atau tugas selang beberapa menit. Ya, hiperaktif menunjukkan tingkat aktivitas fisik yang tinggi, hampir terlihat selalu bergerak. Itu dinamakan apabila kita menemukan seorang anak yang selalu melakukan suatu gerakan, itu dapat dikatakan anak yang hiperaktif. Ya. Bagaimana karakteristik dari ADHD tersebut? Ya, karakteristik dari ADHD ini atau gangguan pemusatan. Itu yang pertama itu sering gagal dalam pemberian perhatian. Ya, yang bisa dilakukan secara detail atau sering ceroboh dan membuat kesalahan dalam mengerjakan sesuatu. Misalkan tugas yang diberikan di sekolah. Itu yang kedua, sering mengalami kesulitan dalam hal mempertahankan perhatian. Sering tampak seperti tidak mendengarkan atau ketika orang berbicara. Sering tidak mengikuti instruksi yang ada atau gagal dalam menyelesaikan tugasnya.
Iya. Apa yang menjadi faktor penyebab ADHD tersebut? Iya. Adapun faktor penyebab dari ADHD itu yaitu yang pertama faktor keturunan atau genetik, faktor lingkungan, dan faktor otak. Ya, itu saja yang dapat faktor yang mempengaruhi yaitu ADHD ini. Nah, dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang attachment. Ya. Iya. Apa itu attachment? Ya, attachment atau kelekatan. Ya, yang mana di sini kelekatan ini yaitu suatu ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui interaksi dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya biasanya itu orang tua, yaitu kelekatannya terhadap pengasuhnya atau orang tuanya. Iya. Bagaimana perkembangan kelekatan tersebut? Ya. Adapun perkembangan dari attachment ini yaitu menurut para ahli seperti yang dijelaskan yaitu Bowley, perkembangan kelekatan itu dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu indiskriminasi sociability, yang mana terjadi pada anak yang baru berusia 2 bulan, yang mana bayi menggunakan tangisan. Di situ pada saat bayi itu pada usia 2 bulan itu bayi menggunakan tangisan untuk menarik perhatian orang dewasa. Ya. Yang kedua yaitu diskriminasi sociability. Terjadi pada anak yang berusia 2 hingga 7 bulan. Dan pada fase ini anak mulai menunjukkan pilihannya, membedakan objek yang ada di dekatnya. Misalkan orang yang memberikan perhatian dan menunjukkan pilihannya pada orang tersebut. Ya, yang ketiga itu specific attachment. Terjadi pada anak berusia 7 bulan, berusia pada 7 bulan hingga 2 tahun. Yang mana bayi mulai menunjukkan kelekatannya pada figur tertentu. Dan yang keempat yaitu faktor partnership terjadi pada usia 2 sampai 4 tahun. Ya, di mana anak memasuki usia 2 tahun itu anak mulai mengerti bahwa orang lain itu memiliki perbedaan, keinginan dan kebutuhannya itu mulai diperhitungkan. Ya, itu saja ya yang dapat saya jelaskan tentang attachment. Iya. Apa definisi pola kelekatan? Iya. Adapun pola kelekatan, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pola kelekatan. Pola kelekatan adalah derajat keamanan yang dialami dalam hubungan interpersonal. Ya, pola yang berbeda pada awalnya itu dibangun pada masa bayi, tetapi perbedaan dalam kelekatan tampak mempengaruhi perilaku interpersonal sepanjang masa. Ya, adapun indikator dari tiap pola kelekatan itu sebagai berikut. Yang pertama itu secure attachment atau kelekatan aman. Ya, yang kedua itu cemas ambivalen. Yang ketiga cemas menghindar. Iya. Baik, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi attachment tersebut? Ya, adapun faktor yang mempengaruhi dari kelekatan seorang anak pada figur lekatnya yaitu yang pertama, adanya rasa puas pada pemberian figur lekat. Yang kedua, terjadi reaksi atau merespon setiap tingkah laku yang menunjukkan perhatian. Yang ketiga, seringnya figur lekat itu melakukan proses interaksi dengan anak, maka anak akan memberikan kelekatan padanya. Apa manfaat serta fungsi kelekatan? Iya, adapun manfaat dari manfaat dan fungsi kelekatan. Ya, secara umum itu kelekatan atau attachment itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu rasa aman, yang kedua itu mengatur keadaan atau perasaan, 3 sebagai saluran ekspresi dan komunikasi, dan 4 itu sebagai dasar untuk melakukan eksplorasi pada lingkungan sekitar.
Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang anak berkebutuhan khusus. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.